Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa dengan renungan ceria pada hari ini. Mari bersama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali datang mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Hari ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun dan membuat kami mengerti sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas, tepatnya di pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, cerita tentang Zakheus. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sosial ada sebuah tugas penting yang harus kita lakukan bersama dengan sesama kita yang lain, adalah kita hidup dalam kebersamaan untuk saling menopang dan menolong. Salah satu tindakan yang paling nyata adalah ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Entah itu waktu kita, ide, gagasan kita, makanan atau minuman yang kita miliki, atau apapun yang kita bisa bagi dan berikan kepada sesama kita yang lain. Pertanyaan mungkin akan muncul, mengapa orang bisa memberi? Apakah memang itu benar-benar hanya sebuah tuntutan kehidupan sosial semata? Dan kalau itu terjadi, banyak orang tentu akan kemudian enggan untuk melakukannya. Toh banyak orang bisa hidup mandiri tanpa harus memerlukan bantuan orang lain. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara, kita mencoba untuk menggali lebih dalam. Mengapa orang bisa memberi? Pertama, bisa jadi karena dia sudah kaya, dia sudah berkecukupan, dia sudah punya segala-galanya, masa depannya sudah terjamin. Maka orang akan memberikan komentar, ya wajar dia bisa memberi karena dia sudah kaya, sudah cukup, sudah berkelebihan, sudah berkelimpahan. Faktanya, Bapak, Ibu, dan saudara, meskipun banyak orang kaya di sekitar kita yang memiliki harta berlimpah, ternyata untuk memberi bukan perkara yang mudah. Artinya kaya tidak bisa memberikan sebuah jaminan bahwa seseorang mau memberi kepada sesamanya. Atau yang kedua, ada sebuah tindakan mulia untuk berbagi dengan orang lain dengan apa yang dipunya. Tetapi ternyata seringkali hanyalah alasan untuk membuang sesuatu dalam tanda kutip terhadap apa yang dia miliki. Mungkin karena dia tidak doyan dengan makanannya, maka lebih baik diberikan kepada orang lain.
Dia sudah tidak muat lagi dengan apa yang seharusnya bisa dia pakai, kemudian lebih baik bisa dimanfaatkan orang lain. Sadar atau tidak, dia sedang membuang sesuatu yang sudah tidak berguna bagi dirinya dan kemudian diperuntukkan kepada orang lain. Pilihan yang paling gampang adalah, dalam tanda kutip, barang bekas yang pernah kita pakai tetapi terlihat masih layak dan bagus untuk bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Memang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Orang bisa berterima kasih karena pemberiannya, entah itu barang bekas atau baru. Dia tidak mempertimbangkan itu, yang jelas dia mendapatkan pemberian dari orang lain. Alasan yang ketiga, seseorang bisa saja memberi karena dia sudah merasa cukup. Ini tentu menjadi sebuah alasan yang sangat mulia. Saya sudah cukup dengan apa yang saya punyai. Saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki, makanya kemudian saya memberi kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika tiga hal tersebut kita coba dalami lebih dalam, ternyata orientasinya kepada diri sendiri. Entah itu tentang kekayaan, entah itu tentang hal-hal yang sudah tidak dipakai lagi, entah itu sudah merasa cukup, ternyata fokus utamanya adalah kepada diri sendiri. Terhubung dengan apa yang ada pada diri sendiri. Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca perikop yang baru saja kita baca tadi, berbicara tentang Sakius. Dia juga melakukan tindakan memberi. Pernyataannya sangat tegas ketika dia berkata, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ia memang orang kaya, seorang pemungut cukai. Dia memang orang yang cukup berada dan tentu kekayaannya melimpah. Tetapi persoalannya Bapak, Ibu, dan Saudara, predikatnya sebagai seorang kepala pemungut cukai itu tentu bukan sebuah predikat yang dia sandang dengan nyaman. Karena itu artinya dia mendapatkan gelar sebagai orang yang berdosa, sebagai anteknya penjajah, sebagai orang yang tidak punya rasa nasionalis tinggi kepada bangsanya. Dapat kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kali dia mengingat pekerjaannya sebagai pemungut cukai, seolah-olah dia sedang hidup dalam hukuman. Dia sedang terpenjara oleh a priori banyak orang. Hidupnya seolah-olah tertuduh sebagai orang yang memperkaya diri. Bisa jadi dia juga melakukan hal tersebut dan kemudian hidup dengan rasa bersalah. Tetapi bagaimana lagi? Itulah pekerjaannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan tidak ada kesempatan bagi dia untuk membela diri. Pokoknya dia dianggap sebagai orang berdosa. Tentu dia menjadi orang kaya yang terasing, apalagi badannya pendek, tubuhnya kecil. Dan itu tentu menjadi sebuah beban psikologis. Rasa tidak berharga itu muncul meskipun hartanya berlimpah. Tetapi keberadaan dirinya sangat sukar dihargai oleh orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi menarik ketika Tuhan Yesus memberikan respon kepadanya yang berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di telinga Sakius, kalimat pendek ini tentu membawa sebuah sukacita yang begitu besar. Tidak pernah dia membayangkan seorang guru yang dihormati banyak orang, seorang guru yang sedang viral pada masa itu, tiba-tiba berkata kepadanya, aku mau menumpang di rumahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tidak gampang untuk bisa menemukan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Memang tidak gampang untuk kemudian bisa memahami apa yang sedang dipergumulkan oleh orang lain. Dan itulah yang dihadapi oleh Sakius. Dia begitu bergembira, tetapi tetap saja masih ada orang yang bersungut-sungut.
Tetap saja masih ada orang yang tidak setuju karena dia tetap dianggap sebagai orang berdosa. Meskipun orang banyak yang bersungut-sungut itu sebenarnya ditujukan kepada Yesus dengan mengatakan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi mau tidak mau, predikat sebagai orang berdosa itu kembali disematkan untuk kesekian kalinya kepada diri Sakius. Sungguh sangat luar biasa ketika dia kemudian mengambil sebuah keputusan. Dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Tuhan, setengah dari hartaku, apa yang kupunyai akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang mendorong Sakius untuk melakukan ini? Dia tidak lagi punya hitung-hitungan yang jeli terhadap hartanya. Setengah, bayangkan, setengah dari apa yang dia punyai akan diberikan kepada orang miskin. Bukan satu hal yang mudah tentunya. Tentu kita bisa menemukan yang mendorong Sakius adalah bahwa dia menemukan Yesus. Menemukan seorang guru yang peduli kepadanya, menemukan seorang guru yang mau menumpang di rumahnya, menemukan seorang guru yang mau makan bersama dengan dia, menemukan seorang guru yang menerima dia apa adanya. Itulah yang menjadi sebuah dasar paling utama, sehingga dia melihat dan menyaksikan kasih yang luar biasa. Itulah yang kemudian membuat dia mengubah pola pikirnya, mengubah cara pandangnya. Dia bukan lagi memandang kepada harta yang dia miliki, dia lebih fokus kepada Yesus. Maka begitu dia mengambil keputusan untuk menyerahkan separuh hartanya. Itu bukan perkara yang sulit untuk dilakukan. Karena bagi dia yang prioritas paling utama adalah dia menemukan Yesus di dalam kehidupannya. Uang yang dia berikan, harta yang dia bagikan kepada sesama yang lain hanyalah alat. Karena dia begitu mengucap syukur menemukan Yesus yang mau peduli kepada kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tentu memberikan sebuah inspirasi besar bagi kehidupan kita. Lebih-lebih bulan ini kita memasuki bulan diakonia, di mana kita diingatkan kembali akan tugas panggilan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan. Salah satu tindakan yang paling konkret adalah memberi. Alasannya apa? Kita memberi karena sudah kayakah? Ternyata tidak jaminan. Karena kita ingin membuang sesuatu, waspadalah. Tentu perlu kita kritisi. Atau memang mungkin sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Lepas dari itu semua, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memberi karena kita sudah menemukan Sang Juru Selamat. Penemuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita adalah alasan paling kuat, cukup bagi kita, sangat kuat bagi kita untuk kemudian melakukan sebuah tindakan memberi. Allah sudah memberikan putranya Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Bukankah itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa? Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sudah memberikan banyak perhatian. Yesus sudah memberikan banyak kepedulian kepada kehidupan kita. Dan ternyata itulah yang pernah menginspirasi Sakius untuk kemudian melakukan sebuah tindakan memberi. Hal yang sama seharusnya juga terjadi dalam hidup kita. Mari kita memberi. Karena kita menemukan, di sini kutemukan Juru Selamat. Maka di sini pula aku memberi. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Roh Kudus menuntun kami melakukan sebuah tindakan memberi kepada sesama kami. Itu terjadi didasarkan kepada karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuntun dan sertai kami Bapa untuk meneladani Sakius. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan memberkati dan shalom.